Shalom, salam sade, salam hari Selasa. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Semalam lancar gua. Akhirnya semalam dapat juga. Pagi-pagi kena tendang bentar, akhirnya malam sempet sau drop ke 2613 ya. Lumayan. Semalam sau dapat, terus juga di crypto scalping semalam juga dapat. Semalam saya ambil long di pit ya. Saya pikir Unipit. Padahal NIR satu lagi. Cuma saya kurang ini. NIR yang lebih naiknya lumayan. Padahal saya udah bilang akan naik dia NIR tembus $5 up kan. Tapi saya pikir pit yang mungkin lebih ini. Tapi ya pit dapat juga lah sedikit. Jadi semalam smooth lah. Di crypto dapat dikit. Di SAU juga ada dapat lagi. Yang ketendang balik masih ada cuan ya. Ya kadang gitulah market. Mudah-mudahan minggu ini smooth lah. Dan ini sekarang saya buat video market cap di 2 triliun, 22 billion. Market cap drop 1,3% ya. Tapi volume transaksi masih naik ya. Volume transaksi naik 25%-an di 75 billion. BTC dominance oke, stay di 56,3. Mudah-mudahan bisa lebih drop dominance biar altcoin lebih segar, lebih fresh naiknya ya. Fear and greed posisi netral di 51%. Tadi dailynya nutup di 63,3 ya. Sekarang saya buat video posisi Bitcoin di 62.946, Ethereum di 2.620, BNB udah tembus di 600 ya. Nah, kemarin seperti saya bilang BNB mungkin juga udah mau naik balik ke 600. Nah ini udah naik dia di 603 ya. Solana koreksi dikit di 146, XRP ya di situ-situ lah 58 naik 59 drop lagi 58 ya di situ-situ terus. NIR lumayan, NIR udah tembus $5. Aduh kemarin kalau saya ambil NIR lebih lumayan cuannya kalau saya long ya. Saya ambil pit sih tapi ya lumayan sih dapat juga kan. Dapat juga. Nah kalau semalam agak volatile juga gold ya, dari 32 terus drop sempat 13 terus mantul balik, akhirnya nutup di 2627 tadi pagi ya. Gold kayaknya agak sulit turun karena masih ini isu perang ini yang panas lagi Timur Tengah ya, Israel sama ini. Sedikit nanti kita bahas ke sana ini. Semalam juga saya kirain dia punya manufacturing PMI sesuai forecast naik. Ternyata justru yang S&P manufacturing PMI-nya yang drop ya 47. Tapi justru service PMI-nya yang bagus ya. Dolar agak menguat sedikit semalam ya. Saham S&P, Nasdaq nutup hijau tipis ya. Nah untuk malam ini ya kemungkinan dolar Fed kayaknya coba nge-push karena dia drop dolar ya, melemah ya. Fed coba push untuk dikuatkan gitu. Semalam agak naik sedikit ya, agak menguat sedikit. Dolar hijau tipis lah. Nah ini malam ini mungkin posisi masih bisa agak menguat gitu. Malam ini yang ini agak dipantau kayaknya CB Consumer Confidence ya. Nah kalau CB Consumer Confidence-nya ada naik tipis lah. Sebelumnya 103,3, forecast-nya ini estimasinya 103,5 ya, naik dikit gitu. Nanti itu nanti malam. Terus dia punya ini 2 years note auction. Nah ini kemarin itu kan drop lumayan dia dari 4, sekian drop ke 38
ya. Ini 2 years note auctionnya mungkin udah nggak berapa drop gitu saya rasa. Kemarinnya udah agak ini ya. Tapi andai kata masih drop juga 2 years note auction, bond 2 years-nya ini bisa aja dolar melemah lagi setelah jam 1 waktu New York ya, jam 1 siang ya, Indo jam 12 malam lah. Tapi kalau event yang jam 10 waktu Eastern Time itu source-nya dolar bisa agak menguat juga. Nah, kalau untuk gold saya hari ini agak ragu saya trade, saya lihat dulu karena lihat berita semalam itu, gold ini dari eventnya dolar agak menguat, dia sempat drop, dia agak ini kan, harusnya dolar menguat ya, goldnya agak drop gitu. Tapi sebentar aja stay, terus mantul lagi dengan keluarnya ini. Kemarin itu Israel dia serang ini ya, dia Lebanon lumayan itu mereka ketahui pasukan Hizbullah itu di Lebanon, jadi mereka sembunyikan senjata itu di building gitu, di kayak gedung-gedung gitu kan. Jadi ketahui tempat amunisi mereka simpen itu dihajar sama Israel. Nah itu kayaknya persenjataan Hizbullah lebih kurang setengah musnah semalam, itu ketahuan sama Israel diserang ya. Nah yang satu lagi seperti yang saya bilang, ada ini kan dari Mama Rika itu coba untuk hangatkan lagi di sana ya, itu bisa aja dia mau pancing untuk ke WW3 kan, jadi dia tambah pasukan ya. Si Mama Rika itu tambah pasukan perang dikirim ke Timur Tengah situ ya. Nah itu juga yang buat emas naik gitu. Ini mereka takutkan ini ya, dengan ini ditakutkan semakin panas di Timur Tengah itu ditakutkan semakin melebar perangnya gitu. Nah itu yang buat seharusnya kalau biasanya cut rate, setelah cut rate itu emas turun, justru ini emas terus naik dengan kondisi geopolitik perang gitu ya, yang buat dia menguat gitu. Ditambah lagi satu hal juga Eropa ya, Eropa yang banyak negara udah dalam hitungan ekonominya mereka memasuki resesi gitu ya, seperti Jerman ya, itu manufaktur mereka itu pada rontok gitu ya. Apalagi Jerman sebelumnya kan dulu ekonomi dia lumayan itu dari manufaktur ya, pabrik mobil gitu kan, terus apa gitu, manufacturing itu yang ini. Jadi itu juga faktor yang buat emas juga menguat gitu. Walaupun ECB juga cut rate ya, ini kemungkinan kalau masih nggak ini bisa aja Eropa masih mau cut rate lagi gitu ya. Dengan kondisi ini ya kita lihatlah ketidakstabilan ini, makanya gold menguat terus dengan faktor pertama ya geopolitik ya, perang. Nah terus juga Eropa resesi gitu, itu yang membuat gold terus naik gitu. Padahal kalau diperkirakan kalau dia nggak isu-isu begitu menghangat, biasanya habis cut rate itu gold itu harusnya koreksi gitu, turun. Nah mungkin ya kita lihatlah nanti, misalnya isu-isu ini agak reda dikit ya, bisa aja gold nanti baru agak drop dia. Nah untuk hari ini kalau yang mau scalping ya, saya lihat sih kalau saya kripto hari ini kalau mau scalping mungkin saya ambil short gitu ya. Mungkin saya pengen short ada koin yang sudah naik harusnya koreksi gitu ya. Itu misalnya saya pantau satu Fed kayaknya
harus koreksi dikit dulu dia ya. Ini saya buat video posisi Fed di 162 ya. Terus immune table, kayaknya saya agak tertarik immune table, kayaknya mau saya short gitu. IMX ya, IMX kayaknya juga harusnya koreksi dulu. Ini saya buat video IMX di $1.75. Saya juga boleh dipantau kalau yang pengen short gitu ya. Itu sih kalau saya hari ini, kalau saya mau scalping saya pantau, mungkin saya mau short dikit. Mungkin ya nanti market koreksi sedikit dulu dia. Yang udah naik-naik tinggi ini, yang udah naik lumayan lah ya, harus dia koreksi lagi sebelum nanti nendang lagi ke atas gitu. Tapi kalau mau yang long, pengen kalau kalian yakin mau long, itu Arwif kayaknya masih bisa. Arwif udah lumayan hijau, tapi ini saya buat video di $22.98. Saya rasa masih bisa naik dikit Arwif. Ya, Arwif masih bisa naik itu. Kalau saya lihat. Jadi itu sih untuk hari ini. Kalau yang gatal tangan pengen scalping, itu bisa saya sarankan, tapi saya mungkin hari ini saya scalping, saya saw nggak masuk, saya mau lihat dulu. Mungkin saya hari ini saya scalping itu antara, saya lihat antara dua itu yang mana nanti yang mau saya short ya, immune table atau tadi itu apa satu lagi tadi FED ya, FET. Jadi itu sih. Oke, jadi begitu aja video di hari Selasa ini, singkat aja ya, simple karena market belum gimana. Mungkin nanti kita lihat event di Kamis gitu, itu GDP lebih ini. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.